Bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ke-624 yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, yang datang hadisnya daripada sahabat Anas ibn Malik. Kata Rasul SAW, "Zikrullahi syifa'ul qulub." Berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah obat daripada penyakit hati. Hati yang susah, hati yang sedih, hati yang galau, hati yang sumpek, hati yang gundah gulana, hati yang kecewa, hati yang bingung, hati yang sakit dengan terjangkit berbagai macam penyakit hati, semuanya bisa disembuhkan dengan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu dapat menenangkan hati yang galau, hati yang gelisah. Itu semua bisa menjadi tenang dengan kita berzikir menyebut nama Allah. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Ratib di dalam kitabnya An-Nasaihu Diniyah wal Wasayal Imaniyah, beliau menjelaskan bahwasanya zikir menyebut nama Allah itu terbagi 3 bagian. Yang pertama adalah zikrum bil lisan, menyebut nama Allah dengan lisan. Yang kedua adalah zikrun bil qalb, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Dan yang ketiga al-jam'u bainahuma, menggabungkan antara zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Zikir dengan lisan, ketika seseorang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, sekalipun hatinya tidak mengingat Allah, itu dinamakan dengan zikir lisan. Contoh, orang yang mengucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, la ilaha illallah, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, maka ini yang dinamakan dengan zikir lisan. Dan ada yang kedua namanya zikrul qalb, zikir dengan hati. Yang kedua zikrun bil qalb, berzikir dengan hati. Walaupun lisannya diam saja, dia tidak menyebut nama Allah, tapi hatinya selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana saja dia berjalan, dimanapun dia berada, bersama siapapun dia, dalam keadaan sendiri atau beramai-ramai, dalam keadaan dilihat orang ataupun tidak, dia ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya. Ini yang dinamakan dengan zikrun bil qalb. Kalau ditanya antara kedua ini mana yang lebih utama, maka Imam Haddad mengatakan yang lebih utama antara zikir dengan lisan saja dan zikir dengan hati saja, maka yang lebih utama adalah zikir dengan hati. Ketika ditanya mana lebih utama antara berzikir dengan lisan saja dan berzikir dengan hati saja, maka Imam Haddad menjawab bahwa zikir dengan hati itu lebih utama ketimbang hanya berzikir dengan lisan saja. Tetapi ada yang lebih utama dari cuman sekedar berzikir dengan hati saja, yaitu zikir yang ketiga, al-jam'u bainahuma, menggabungkan antara zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Saat seseorang dia berzikir dengan lisannya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah, maka hatinya juga mengingat Allah, merasakan getaran di hatinya ketika lisannya menyebut nama Allah. Maka ini menggabungkan antara zikir dengan lisan dan zikir dengan hati, wahiyal afdal, yang demikian itu lebih utama. Ketika seseorang menggabungkan antara zikir dia menyebut nama Allah dengan lisannya dan hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah zikir yang paling utama, menggabungkan zikir lisan dan zikir hati. Maka selalulah banyak menyebut nama Allah, perbanyak mengingat Allah. Karena orang yang lupa dari mengingat Allah, maka ini akan menyebabkan dia banyak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Bahaya kalau kita lupa dari mengingat Allah. Di saat orang sedang marah,
maka saat itu dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus selalu ingat Allah. Di saat sendiri beramai-ramai, ada orang, tidak ada orang, mesti ingat Allah. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Adzikru mansyurul wilayah." Amal ibadah berzikir menyebut nama Allah, tentunya lisannya menyebut nama Allah, hatinya mengingat Allah. Ini salah satu amalia ibadah yang bisa mengangkat derajat seseorang menjadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para aulia, para wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak ada yang lalai dari mengingat Allah. Seandainya mereka lalai dari mengingat Allah 1 detik saja, maka niscaya mereka diturunkan derajatnya dari seorang wali menjadi hamba biasa. Dan salah satu penyebab seseorang bisa melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan disebabkan karena saat dia melakukannya dia tidak ingat Allah. Karena man kana ma'allah kana Allahu ma'ahu. Siapa orang yang selalu bersama Allah, maka Allah akan selalu bersamanya. Di saat kita selalu mengingat Allah dengan hati kita, dimanapun kita berada, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, menjaga kita dari segala macam keburukan, dari segala macam kemaksiatan dan dosa. Allah menjaga kita dari mara bahaya dan bencana karena kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lupa dari mengingat Allah. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalb adzunub wa jala'uha dzikrullah." Setiap segala sesuatu itu ada karatnya, dan karatnya hati adalah dosa. Dan yang bisa membersihkan karat di hati manusia adalah zikrullah, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat hati kita udah mulai bekarat, bahkan cenderung gelap dengan karat yang bertumpuk, sehingga menyebabkan hati kita menjadi keras, menyebabkan hati kita menjadi tidak mau mendengarkan nasihat, menyebabkan hati kita jauh dari rahmat Allah. Maka perbanyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat melunakkan hati kita, dapat melembutkan hati kita, dapat membersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati dan kotoran. Karena lagi-lagi kita diingetin nama Nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di antara mereka, yang paling bertakwa kepada Allah. Dan di dalam hadis Nabi mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, tempatnya di hati. Takwa itu adalah pekerjaan hati. Makanya yang jadi pandangan Allah itu bukan penampilan, tetapi hati makhluknya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallahu yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat rupa kalian, mau rupanya tampan atau tidak, cantik atau tidak, tinggi ataupun pendek, kulitnya putih ataupun hitam, suku manakah dia, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya ataukah miskin, pejabat atau orang biasa, berilmu atau tidak, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qulubikum, hati kalian. Bagaimana hati kalian ini, bersih atau tidak dari penyakit hati dan kotoran? Karena yang menjadi tempat pandangannya Allah itu adalah hati manusia. Allah, maka kita mesti bersihin hati kita dari segala macam penyakit dan kotoran. Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika Allah ciptakan dan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Allah Adam segala macam ciptaan Allah berikut dengan nama dan tugasnya. Ketika Allah tanya kepada Nabi Allah Adam alaihissalam,
Ya Adam, apa fungsinya kedua mata? Nabi Adam menjawab. Ya Adam, apa fungsinya kedua telinga? Nabi Adam menjawab. Ya Adam, apa fungsinya kedua tangan? Nabi Adam menjawab. Apa fungsinya lisan manusia? Nabi Adam menjawab. Apa fungsinya kedua kaki? Nabi Adam menjawab. Apa fungsi anggota-anggota yang lainnya? Nabi Adam menjawab. Tetapi ketika ditanya apa fungsinya hati manusia, Nabi Adam berkata, wallahu ta'ala a'lam, Allah yang lebih mengetahuinya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Adam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya hati manusia itu adalah kursi singgasana aku. Fala yajlisu ahadan ala kursi siwaya, maka tidak boleh ada seseorang yang duduk di atas singgasanaku selain aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita ini nggak boleh ada yang lebih besar selain Allah. Nggak boleh ada yang duduk di situ selain Allah. Makanya lihat tuh, ketika manusia bermusuhan, manusia berkelahi, manusia menyimpan dendam, pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada di hatinya, tetapi setanlah yang bertengger di hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maknanya Allah di hati kita tuh maknanya adalah kita selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati kita. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja kamu berada. Jadi bertakwa sama Allah itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, bukan cuma di masjid doang, bukan cuma di musola doang, bukan cuma di majelis taklim doang, tapi di mana saja kita berada, di jalan, di kantor, di pasar, di tempat kerja, di sekolah, di kampus. Ada orang, tidak ada orang, sendirian, ramai-ramai. Cuaca kita dalam keadaan ya terang ataupun gelap, tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan takwa. Di mana saja kita berada. Jangan takwanya pas lempengan lagi ada orang doang, tapi giliran lagi sendiri maksiat sama Allah. Hati-hati. Hati kita mesti kita bersihin dari penyakit hati dan kotoran, karena hati yang menjadi tempat pandangannya Allah. Jangan jadi orang yang hatinya penuh dengan kotoran. Allah katakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang nanti satu hari yang mana tidak akan bermanfaat lagi harta yang dia miliki sebanyak apapun, anak yang dia miliki sebanyak apapun, sehebat apapun anaknya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kita sering dengar nih ayat, cuman kadang-kadang kita kurang resepin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang nanti satu hari yang mana tidak akan bermanfaat lagi harta seseorang sebanyak apapun ia miliki, dan anak yang banyak yang dia punya tidak akan bermanfaat di hari itu, kecuali orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari kemusyrikan, hati yang selamat dari kekufuran, hati yang selamat dari sifat hasud, hati yang selamat dari sifat dengki, hati yang selamat dari permusuhan, hati yang selamat dari dendam, hati yang selamat dari sifat pelit, hati yang selamat dari kecintaan kepada dunia, hati yang selamat dari kedurhakaan kepada orang tua dan guru, hati yang selamat dari tipu daya, hati yang selamat dari menzalimi orang lain, hati selamat dari buruk sangka kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada siapapun dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang selamat ini yang akan menghadap Allah. Yang dilihat hati kita nanti. Kalau amal perbuatan bisa dusta. Ada orang yang beramal berbuat tapi hatinya mengharapkan pandangan manusia.
tidak mencari pandangan Allah. Orang-orang yang di dunianya ibadah karena mencari pandangan manusia, nanti di akhirat dia nggak dapat pahala dan pandangannya Allah. Ketika mereka meminta pahala dari apa yang mereka lakukan dari ibadahnya di dunia kepada Allah, Allah katakan, kalian sudah mendapat balasan dari apa yang kalian lakukan di dunia, yaitu pandangan manusia. Silahkan minta pahala dari mereka, orang yang kalian cari pandangannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka yuk bersihin hati kita dari segala macam kotoran dan penyakit. Jaga hati ini dari berbagai macam hal-hal yang bisa merusak diri kita. Hati yang selamat dari sifat sombong, hati yang selamat daripada riya, hati yang selamat daripada sifat ujub, hati yang selamat dari berbagai macam buruk sangka kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hati selamat ini yang akan menolong kita. Hati selamat ini yang akan menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita dari segala macam bentuk-bentuk penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Makanya cara kita membersihkan hati dari kotoran dan penyakit hati adalah dengan berzikir menyebut nama Allah.